kita coba untuk tinjau dulu ya masing-masing dari pendefinisian yang ada di sini. Bahwasanya apa sih makna dari periode fx gitu ya. Periode fx sama dengan 2pi. Kalau misalkan kita punya suatu fungsi yang mana fungsi tersebut itu berulang setiap suatu interval tertentu atau mungkin suatu pola tertentu, maka pola tersebut yang kita sebut sebagai periode kayak gitu ya. Jadi misalkan eh, kita punya periode dari suatu fungsi, katakan saja seperti ini. Periode dari fx adalah y misalkan, maka kita bisa katakan bahwasanya kalau kita punya fx, maka nilainya itu akan sama dengan fx plus y. Mungkin kalau teman-teman ketahui ilmu modulo yang ada di matematika, misalkan kita punya 3 pangkat 1, kalau kita tinjau satuannya kan sama dengan 3 ya. 3 pangkat 2 tinjau satuannya berarti ada 9, 3 pangkat 3 satuannya 7, 3 pangkat 4 satuannya 1, dan 3 pangkat 5 satuannya 3. Yang mana berarti sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, kita teruskan 9, 7, 1. Ya, ini semuanya punya periode 4. Kenapa? Karena misalkan kita lihat di sini, untuk F1 itu akan sama dengan F5. Seperti ya, sama-sama nilainya sama dengan 3. Untuk F2 nilainya akan sama dengan F6. Akan sama dengan F10 dan seterusnya. Oke, jadi sebenarnya definisi dari periode seperti itu. Dengan demikian sebenarnya untuk ngecek apakah si 2pi ini adalah periode dari fx, kita tinggal cek gitu ya. Untuk nomor 1, cek apakah sebenarnya fx itu sama dengan fx ditambahkan dengan 2pi. Kayak gitu ya. Dan jelas kalau misalkan kita punya fx, kita punyanya 2 tambah 3 cos x per 2. Sedangkan kalau kita punya x tambah 2pi di sana, maka kita punya 2 ditambah 3 cos x tambah 2pi per 2. Dengan ilmu persamaan yang sederhana, bisa kita katakan bahwasanya duanya bisa kita hilangkan atau bisa kita coret, dan tiganya pun sama ya. Bisa kita bagi 3 ke 2 ruas, tiganya pun bisa kita coret. Sehingga sebenarnya kita tinggal ngecek apakah cos x per 2 itu sama dengan cos x tambah 2pi per 2. Dan sekarang di ruas kanan coba kita pandang bentuk dari si X tambah 2pi per 2 ini sebagai bentuk dari cos X per 2 ditambahkan dengan 2pi per 2 alias ditambahkan dengan pi. Oke. Eh, dari sini sebenarnya kita punya suatu bentuk yang mana ada kesamaan antara X per 2 di kedua ruas gitu ya. Dan bisa kita nyatakan bahwasanya kita bisa pandang ini sebagai cos sesuatu sama dengan cos sesuatu ditambahkan dengan pi. Dan kita bisa cek apakah pernyataan ini benar atau salah. Dan kalau teman-teman ketahui gitu ya, grafik dari cosinus, kita punya grafik cosinus seperti ini. Tentu saja nilai dari cosinus itu pasti antara 1 sampai -1 gitu ya, untuk suatu grafik yang sederhana. Dan dia bentuknya kalau nggak salah seperti ini. Se- Sepertinya ya. Di sini adalah pi dan di sini adalah 2pi. Di sini bisa kita perhatikan bahwasanya periode dari grafik cosinus itu adalah 2pi. Kenapa bisa 2pi? Karena pada jarak 2pi nilainya bakal kembali lagi gitu ya ke nilai asalnya. Jadi kita bisa katakan bahwasanya si apa namanya cos sesuatu, katakan saya cos theta itu akan sama dengan cos theta ditambahkan dengan 2pi. Padahal di sini kita punya cos sesuatu sama dengan cos sesuatu ditambah pi. Karena seharusnya bentuknya seperti ini, maka tentu saja pernyataan satu itu adalah pernyataan yang salah gitu ya. Karena pernyataan ini bukan menandakan periode dari grafik cosinus. Kita bisa katakan bahwa ini kontradiksi, dan karena kontradiksi pernyataan satu ya salah gitu ya. Mudah dicek untuk pernyataan kedua. Kalau dia misalkan memotong di sumbu Y di titik 0,5, ini enak banget. Cara ngeceknya gimana? Kita coba substitusi X sama dengan 0, cek apakah Y-nya sama dengan 5 gitu ya. Kalau misalkan Y-nya sama dengan 5, memenuhi gitu ya. Berarti pernyataannya benar. Aku rasa teman-teman bisa coba untuk cek sendiri gitu ya. Nggak susah kok sebenarnya. Paling fx sama dengan 2 tambah 3 cos 0 gitu ya. 0 dibagi 2 kan 0. Dan kita tahu cos 0 sama dengan 1. Ini sama dengan 5, berarti ini adalah pernyataan yang benar.
3 dan 4 cukup tricky. Kita punya fx itu sama dengan, apa namanya, 2 tambah 3 cos x per 2. Tapi kalau kita pandang cosinusnya saja gitu ya. Cosinus itu nilainya ada di antara rentang -1 dan 1 gitu ya. Jadi kalau kita bisa katakan suatu nilai cosinus itu ada di antara rentang -1 dan 1. Akibatnya kalau kita punya 3 cosinus sesuatu ada di antara rentang -3 dan juga 3. Dan kalau kita tambahkan 2 di kedua ruas, kita akan dapatkan -1, 2 ditambahkan dengan 3 cos sesuatu, dan 5 di sini. Akibatnya kita bisa declare atau mungkin kita bisa, apa namanya, katakan bahwasanya -1 ini bertindak sebagai nilai dari minimumnya, dan juga dan juga angka 5 itu sebagai nilai dari maksimumnya. Jadi untuk pernyataan yang ini berarti sekaligus anu ya, nomor 4 ya. Ini benar, minimumnya -1 dan juga maksimumnya adalah 5. 3 ya, berarti salah ya. Artinya maksimumnya adalah 5. Kontradiksi. Berarti di soal ini jawabannya adalah pernyataan 2 dan pernyataan 4 gitu ya. Kalau nggak salah, ini soal pilihan ganda cuma aku coba ubah formatnya jadi isian singkat, dan pasangan dari 2 kalau benar kan sama 4 ya. Jadi ya untuk keempat pernyataan ini, pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Oke, kira-kira aman lah ya yang ini. Ya, Sip. Aku takut terlalu kegampangan bagi kalian. Jadi kita coba untuk soal yang sulit ya di sini. Yang mana ya tapi? Mungkin yang ini, nomor 11. Ini dulu, yang bawah. Diberikan grafik fungsi fx sama dengan x-1 dan juga gx sama dengan cos x. Pernyataan berikut yang salah adalah: terdapat suatu bilangan real c sehingga fc sama dengan gc. Untuk suatu bilangan real c, ya ini bahasanya cukup, apa namanya, cukup high ya kalau nggak salah ya. Soal pretest tahun berapa ya, lupa. 2020 kalau nggak salah. Bentuk pernyataannya seperti ini. Ada yang nggak ngerti nggak? Kalau misalkan nggak ngerti soalnya, soalnya bisa ketik nol teman-teman di kolom chat private saja biar nggak ketahuan sama yang lain. Kalau misalkan ngerti, ketik 9 biar aku bisa kebayang bahasa yang seperti mana yang biasanya teman-teman hadapi gitu ya di soal-soal. Oh, oke. Yang lain gimana? Ngerti nggak? Oke. Kalau nggak ngerti nol, kalau misalkan ngerti 9 ya. Atau misal tulis ngerti pun nggak apa-apa sih sebenarnya. No problem. Oh, Mas, emang anak kecil. Sip. Ya, eh kita punya dua fungsi ya di sini ya. BTW makasih ya teman-teman yang sudah ngirim responnya. Kita punya dua fungsi di sini, ada fungsi f dan juga fungsi g. Yang mana fungsi fx itu adalah x-1, fungsi linear gitu ya, atau mungkin fungsi garis lurus. Kalau misalkan gx itu adalah fungsi trigonometri, cosinus x, yang mana seperti yang kita tahu fungsi cosinus x itu fungsinya bentuknya gelombang gitu ya, dan punya periode tertentu. Nah, eh, sebenarnya ada beberapa kata yang perlu kita perhatikan di sini ya. Ada terdapat suatu dan juga untuk setiap. Sebenarnya pas teman-teman bilang ngerti, aku pribadi cukup ragu sih, karena ini salah satu kalimat yang dewa sebenarnya di matematika, karena beda sedikit aja kalimatnya, maka apa namanya, penafsirannya pun bakal berbeda gitu ya dalam soal. Tapi semoga memang beneran ngerti gitu ya. Amin. Langsung ganti angka, enggak guys, enggak bermaksud untuk mengintimidasi. Tapi seperti ini. Terdapat suatu bilangan real C sehingga FC sama dengan GC. Dan untuk setiap bilangan real C terdapat bilangan real D sehingga FD sama dengan GC. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya mungkin seperti ini kali ya. Kita coba kasih ilustrasi. eh hmm,
apa ya? Katakan saja, aku bingung jadinya. Sabar. Untuk setiap bilangan real C sehingga aku pengen ngasih ilustrasi yang cerita tapi agak susah ya kalau terlalu terbiasa dengan angka. Mungkin kayak gini. Untuk setiap bilangan real X berlaku X kuadrat lebih besar sama dengan nol. Nah, eh, di sini kita punya suatu kalimat, suatu pernyataan bahwasanya untuk setiap bilangan real X berlaku X kuadrat lebih besar dari nol. Kita bisa cek apakah pernyataan ini adalah pernyataan yang benar atau salah gitu ya. Mudah kita ketahui sebenarnya teman-teman bahwasanya bilangan real apapun, kalau misalkan kita kuadratkan hasilnya adalah bilangan positif. Misalkan saja kita punya bilangan min satu gitu ya. Min satu kalau kuadratkan jadinya satu alias positif. Pecahan pun nggak masalah. Setengah kalau kita kuadratkan pun seperempat. Dan mana seperempat itu pasti tetap positif, still positif. Kalau misalkan kita punya minus 5/3 dikuadratkan pun hasilnya adalah 25/9. 25/9 itu positif, ya berarti mereka positif. Tapi pernyataannya apakah kalimat untuk setiap bilangan real X ini berlaku X kuadrat lebih besar dari nol adalah pernyataan yang benar? Kenyataannya pernyataannya salah gitu ya. Kenapa bisa salah? Karena kata untuk setiap ini memastikan bahwasanya benar-benar setiap X yang ada di bilangan real itu memenuhi tersebut. Tapi sayangnya ada satu nilai X yang tidak memenuhi nilai tersebut. Kita bisa tinjau, tinjau X sama dengan nol. Kita bisa katakan bahwasanya X kuadrat itu tidak tidak lebih dari nol, tapi X kuadrat adalah sama dengan nol. Karena ada salah satu contoh penyangkal, maka bahwasanya kalimat untuk setiapnya itu bernilai salah gitu ya. Kenapa bisa? Karena harusnya kalau misalkan kita pakai kalimat untuk setiap, X sama dengan nol pun memenuhi hal tersebut, kayak gitu ya. Tapi sayangnya untuk kasus ini ada nilai X tertentu sehingga pernyataannya itu enggak benar. Kecuali kalau misalkan pernyataannya kita ubah menjadi X kuadrat itu lebih besar sama dengan nol, maka pernyataan ini jadi benar. Karena mau berapapun nilai X-nya, X kuadrat memang lebih besar sama dengan nol. Semoga kebayang ya. Dan misalkan, eh, apa ya, kalau contoh untuk, aku takut terlalu apa namanya murni ngejelasinnya. Kalau misalkan contoh untuk terdapat, mungkin kita bisa bilang seperti ini. Hmm, aku punya himpunan A sama dengan 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. Di sini eh, aku katakan bahwasanya terdapat X di A sehingga X-nya itu adalah genap. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya karena ada satu nilai genap di sana, maka kita bisa declare bahwasanya si nilai X-nya adalah sama dengan 2. Akibatnya kalimat terdapat X di A sehingga X adalah genap itu adalah pernyataan yang benar. Tapi misalkan kalau aku ubah si himpunannya jadi 2, 4, 5, 7, 9, dan 11, pernyataannya tetap sama, terdapat X di B sehingga X adalah genap. Ya ini juga adalah pernyataan yang benar gitu ya. Kenapa bisa demikian? Karena kita bisa ngambil 2 dan 4 di B sehingga ya X yang kita pilih itu adalah bilangan genap. Tapi misalkan kalau kita punya himpunan C, yang mana himpunan C ini adalah isinya 1, 3, 5, 7, 9, dan 11, dan kita katakan bahwasanya terdapat X di C sehingga X adalah genap. Nah ini baru jadi masalah gitu ya. Ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena pada faktanya tidak ada nilai X di dalam himpunan C yang bisa kita ambil sehingga X-nya adalah bilangan genap. Artinya apa? Kalau kita punya apa namanya? Kalau kita punya kalimat untuk setiap gitu ya, untuk setiap bilangan real X, cara kita menyangkal kalimatnya atau cara kita apa namanya? Cara kita membuat pernyataannya itu jadi salah, kita tinggal ambil satu contoh sehingga contoh tersebut membuat
kita sama pernyataannya menjadi salah kayak gitu ya. Kalau misalkan kalimat yang kita punyalah terdapat, cara kita menyangkalnya adalah ya kita buktikan bahwa semua bilangan tersebut atau semua pernyataan yang mungkin dari pernyataan yang kita declare itu bernilai salah kayak gitu. Jadi untuk setiap akan sangat-sangat berpengaruh dengan kata terdapat gitu ya. Semoga nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu abstrak dan kita coba kembali ke soalnya gitu ya. Diberikan grafik fungsi fx sama dengan x min 1 dan juga gx sama dengan cos x. Mungkin sedikit penggambaran buat teman-teman biar lebih kebayang kita punya sumbu x dan juga sumbu y seperti pada umumnya. Anggap saja si fx-nya itu adalah garis warna biru. Kalau misalkan gx-nya itu yang berarti garis yang warna biru tua. Jelas kalau misalkan garis warna biru tua, grafik kita adalah grafik cos x yang mana mungkin seperti ini kali ya. Se- Kayak gitu ya. Ini bisa kita katakan gx sama dengan cos x. Dan juga grafik fx sama dengan x min 1, ini kan adalah satu ya. Ini satu, ini nol. Kalau misalkan kita substitusi x-nya sama dengan satu, berarti y-nya sama dengan nol. Berarti kalau nggak salah, garisnya akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Dan kita tahu bahwasanya nilai yang mungkin bagi gx itu cuma ada di antara min satu sampai satu. Ya ini nilai umum dari apa namanya? Fungsi trigonometri ya. Atau fungsi kosinus. Dia pasti cuma ada di daerah yang warna biru ini. Kalau misalkan garis yang warna biru muda ya bebas gitu ya, bisa menuju ke tak hingga, bisa juga menuju ke minus tak hingga kayak gitu ya. Mungkin kita bisa lihat pernyataan yang pertama, terdapat suatu bilangan real C sehingga FC sama dengan GC. Maksudnya apa? Berarti ada titik C sehingga eh, nilai dari kedua fungsi tersebut bernilai sama. Atau sebenarnya kalau dalam visualisasi geometri ini adalah titik potong gitu ya. Sebenarnya pernyataan nomor satu itu menyatakan apakah si F dan G itu punya titik potong. Dan mudah kita lihat dari grafik bahwasanya mereka punya satu titik potong gitu ya. Sehingga pernyataan nomor satu bernilai benar gitu ya. Si A-nya benar. Terus si B. Untuk setiap bilangan real C, terdapat bilangan real D sehingga GC sama dengan FD. FD sama dengan GC. Kita tahu bahwasanya nilai GC, mau berapapun C-nya gitu ya. C untuk berapapun, kita tahu bahwasanya si nilai GC-nya pasti ada di antara satu dan minus satu. Kenapa bisa demikian? Karena sebenarnya itu menyatakan bahwasanya berapapun nilai X-nya, si nilai dari cosinus X ada di antara min satu dan satu. Dan bisa kita bilang, apakah ada bilangan real D sehingga FD itu bernilai satu. Kita bisa cek bahwasanya untuk FD bernilai satu, tentu saja titiknya ada di sini gitu ya. Dan di sini adalah D-nya. Maka ada nilai D, sehingga FD sama dengan satu. Apakah ada FD sehingga sama dengan negatif satu? Itu juga ada gitu ya. Kita tinggal cek di sini, ya ternyata ada nilai FD sehingga si FD-nya sama dengan negatif satu, yaitu D-nya sama dengan nol gitu ya. Dan ternyata berapapun nilai C-nya, selama dia ada di antara rentang min satu dan satu, kita selalu punya nilai FD-nya. Yang mana yang ada di sini. Sampai sini kira-kira kebayang nggak maksudnya? Aku takut terlalu, apa namanya, terlalu matematis. Maksudnya terlalu analisis murni. Aman nggak? Atau perlu diulang yang B? Oke, Yusman aman. Saya. Faris lagi komen. FX harusnya sedikit diputar berlawanan sejarum jam karena tipe sumbu 1,0 sedangkan tipe sumbu X 3 pi. Oke, thank you Faris atas apa namanya? Atas masukannya. Tapi nanti kamu bakal belajar sih sebenarnya pi per 2 bisa sih sama pi per 2.
pi per 2, 3,14. Iya, 1, sekian. Tapi pada dasarnya punya titik potong lah ya. Itu yang pengen ditunjukin sebenarnya. Benar, efeknya harus sedikit diputar berulang jarum jam. Karena nggak persis berpotongan di 1,0 ya. Tapi ini cuma sekedar grafik aja. Biar kelihatan, oh mereka berpotongan. Oke ya, berarti yang A-nya benar, yang B-nya pun ikutan benar. Kalau kita lihat di sini. Yang C, terdapat bilangan real C sehingga untuk setiap bilangan real D berlaku FC lebih besar dari GD. Maksudnya apa? Terdapat bilangan real C sehingga untuk setiap bilangan real D berlaku, ingat, untuk kita bisa lihat ya, untuk setiap bilangan real D berlaku ini gitu ya. FC sama dengan FC lebih besar daripada GD. Maksudnya apa? Ini otomatis banget. Ya Allah, ini aku jadi bingung cara menjelasinnya gimana biar enak banget. Saya ngapusnya di mana ya? Nah ini. Hmm, untuk setiap bilangan real D. Karena dia berlaku, untuk setiap bilangan real D berlaku ini, maka kita bisa cek bahwasannya kembali lagi ya. Karena untuk setiap D di bilangan real berlaku FC lebih besar daripada GD, yang mana GD-nya itu ada di antara apa namanya? Ada di antara -1 dan 1, ya sudah, kita ambil saja si FC-nya. FC-nya bernilai apa gitu ya. Karena kan FC ini bentuknya adalah yang warna biru muda ini ya. Dan biru muda ini nilainya ya bebas gitu ya. Bisa ke tak hingga, bisa juga ke minus tak hingga. Dan mudah kita cek, kita cuma ambil titik yang ini, FC-nya jelas bahwa dia lebih dari 1, ya berarti ada nilai C sehingga FC lebih besar daripada GD untuk setiap nilai D. Jadi berapapun nilai D-nya, ya GD, kita tahu bahwasanya GD itu ada di antara -1 dan juga 1. Berapapun nilai D-nya, pasti kita bisa milih FC sehingga FC-nya lebih besar daripada GD. Cara milihnya gimana? Kita bisa cek bahwasanya, ingat, yang warna biru, daerah yang warna biru muda ini adalah daerah yang mungkin bagi fungsi G-nya ya, fungsi GD-nya. Ya udah, kita tinggal ambil saja fungsi dari fx yang mana berada di luar dari daerah yang warna biru ini. Yaitu anggap saja di titik ini, dan nggak mesti kita tahu berapa titiknya, yang penting ada titik yang berada lebih tinggi daripada daerah yang mungkin dari GD. Sehingga opsi C itu benar. Kayak gitu. Dan yang D otomatis salah, tapi kenapa salah? Terdapat bilangan real C sehingga untuk setiap bilangan real D berlaku FD lebih besar daripada C. Ya ya. Kenapa bisa? Kita bisa lihat eh, kalimatnya adalah seperti ini. Untuk setiap bilangan real D berlaku FD lebih besar daripada GC. Terdapat bilangan real C. Untuk setiap. Yaudah, kita ambil saja misalkan saja FD-nya itu di sini ya. Misalkan kita ambil D-nya di sini. Ini adalah D, maka di sini adalah si nilai dari FD. Dan ya, mudah dicek bahwasanya tidak ada nilai C sehingga GC-nya itu kecil daripada FD. Karena apa? Ya karena nilai GC-nya itu ada di antara yang warna biru itu. Di daerah yang warna biru. Daerah yang warna biru kita sebut sebagai daerah yang mungkin bagi G ya. Daerah yang mungkin bagi D. Gitu ya. Daerah yang mungkin bagi G itu cuma ada di antara -1 dan 1. Nggak ada yang lebih rendah daripada FD. Padahal pernyataannya, D itu harusnya berlaku untuk setiap real D. Karena ada nilai real, karena ada nilai bilangan real D, sehingga ini itu nggak berlaku, maka kalimat ini salah. Karena nggak berlaku untuk setiap bilangan real D, tapi berlaku untuk hanya sebagian bilangan real dari D. Makanya opsi yang benar di sini adalah opsi D gitu ya. Karena yang ditanyakan adalah pernyataan berikut yang salah, maka pernyataan yang salah adalah opsi D. Seperti itu. Kebayang nggak kira-kira? Oh ini analisis banget teman-teman. Selamat Anda satu SKS belajar analisis real. Aman kira-kira? Ya, kalau misalkan bingung, terkadang gambar dengan grafik, pendekatan dengan grafik bakal nunjukin banyak hal gitu ya, dari apa yang seharusnya kita ketahui. Satu hal, mungkin kalau misalkan teman-teman masih bingung, kalau kita punya suatu grafik gitu ya, aku takut ada yang masih bingung. Kita punya suatu grafik,
katakan saya seperti ini gitu ya. Ini adalah fx. Kalau kita punya titik A di sini, maka titik A ini akan terpetakan ke sumbu Y di sini. Dan sumbu ini yang kita sebut sebagai A, FA. Kalau kita punya titik B di sini, maka titik B-nya akan terpetakan dengan sumbu Y yang ada di sini dan kita sebut sebagai B, FB. Berarti sebenarnya ini adalah FB dan di sini adalah FA. Itu penggambaran dari fungsi ya. Aman nggak kira-kira? Aku nggak yakin aman sih sebenarnya, tapi oke lah. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Kalau misalkan nggak ada, eh kita coba ke soal yang lebih mudah ya. Aku takut overwhelm, jadi kita kembali ke soal nomor satu, biar enak. Ini fungsi ya. Nomor 2 dan nomor 11. Nomor 2 cenderung lebih mudah karena masih pakai nilai maksimum 3 dan satu dan sebagainya. Cari nilai maksimum minimum. Kalau yang ini mungkin lebih susah ya, karena ada kalimat kuantor di sana sana terdapat dan juga untuk setiap. Nomor satu, gimana cara ngerjainnya? Sebenarnya mudahnya ya mungkin ya. Teman-teman kalau misalkan ketemu suatu trigonometri, ingat bahwasanya trigonometri sebenarnya adalah apa? Trigonometri itu adalah perbandingan sisi segitiga ya. Perbandingan dari segitiga siku-siku. Kita katakan saja seperti ini. Oleh karena itu sebenarnya kalau misalkan kita punya sin X sama dengan 2/3, bisa kita gambarkan segitiganya seperti ini. Katakan saja ini adalah sudut X, sin itu adalah depan per miring, berarti ini adalah 2, dan ini adalah 3. Dengan teorema Pitagoras, kita bisa dapatkan bahwasanya si sisi yang satunya adalah akar 5. Sehingga kita akan dapatkan bahwasanya cos X adalah samping per miring alias akar 5/3. Dan mudah dicek sebenarnya cos 2x itu ada banyak cara ya. Bisa teman-teman pakai identitas dan sebagainya. Kalau aku pribadi sih lebih suka pakai ini kayaknya. X tambah X itu akan sama dengan cos X dikurangkan dengan sin X sin X. Diambil dari identitas bahwasanya kalau kita punya cos alfa tambah beta itu akan sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Tapi kali ini kita ambil alfa dan beta sama-sama X ya, sehingga membentuk 2X. Tinggal dihitung teman-teman, cos X-nya ini adalah akar 5/3, tapi dikuadratkan karena sama, sin X-nya sudah kita ketahui 2/3 dikuadratkan. Kita hitung 5/9, 4/9, ya ini jadi 1/9. Kita punya cos 2X di sini. Udah, kelar. Easy lah ya. Nomor satu mah. Ya ini, apa namanya, pendinginan dari nomor 11 tadi. Nomor 8, menarik juga nomor 8 untuk dibahas. Bukan nomor 8, nomor 5. Nomor 8 mah beda lagi ya. Diketahui suatu persamaan parabola ya sama dengan x kuadrat dikurangi 13x tambah 40 adalah, dan diberikan pernyataan ya, punya persamaan parabola dan juga ada pernyataan parabola terbuka ke atas, parabola memotong sumbu x di x sama dengan 5 dan x sama dengan 8 dan seterusnya. Tentukan pernyataan mana saja yang benar. Biar nggak ngomong sendiri dong, Tip bisa ngasih ide nggak untuk nomor 5? Gimana? Tipian ada ide nggak? Jelasnya gimana ya? Mungkin teman-teman kita punya, saya Terus punya parabola di sini. Gimana Tip? kalau yang satu, parabola terbuka ke atas atau ke bawah, lihat A-nya, positif atau negatif. Oke. Nomor 2, thank you ya.
Kalau dua gimana lihatnya? Tinggal X di dicoba X min 5 X min 8 atau X plus 5 X plus 8 ya? Mungkin ya, gitu. Eh, oke. Sebenarnya apa maksud dari memotong sumbu X? Oh ya, X min 5. Oh, jadi kalau misal dia dimasukin Y sama dengan nol. Eh, iya, Y sama dengan nol. Berarti dia nilai X-nya berapa? Berarti cari akar-akar persamaannya. Ah, oke. Oh, goyang banget tapi mungkin caranya kan tinggal ngecek ya sebenarnya. Ya Ya sih, kalau teman-teman. aku mah tinggal cek X min 5 X min 8. Oke, thank you. Tip. Kita punya grafik yang seperti ini ya. Berarti makasih ya. Ada X, ada Y. Dan semenjak kita tahu bahwasanya Y-nya itu adalah bentuknya seperti ini, mungkin kita bisa raba-raba saja bentuk grafiknya itu seperti ini. Nggak persis sama, tapi mungkin seperti ini. Ya, ini cuma pendekatan aja gitu ya. Terkadang menggambar grafik nggak mesti apa namanya 100% sama. Kayak gitu ya. Kenapa dia terbuka ke atas? Sebenarnya ada hubungannya dengan turunan. Cuma mungkin nanti di lain waktu lah kita jelasin kenapa bisa seperti itu. Nah, maksud berpotongan dengan sumbu X adalah apa? Ya, nilai Y-nya sama dengan nol gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini, anggap saja dia berpotongan di titik ini, kita sebut saja X1 itu koma nol, yang ini X2 koma nol. Terus gimana cara ngeceknya? Nomor satu kan udah jelas ya, gampang dicek. Nomor dua cara ceknya ya tinggal cek aja. Kalau misalkan F5, apakah dia sama dengan nol? Kalau F8, apakah dia sama dengan nol? Kalau misalkan F5 dan F8 sama dengan nol, maka jelas bahwasanya mereka adalah perpotongan dari sumbu perpotongan di sumbu X. Dan mudah kita cek F5 itu akan sama dengan 5 kuadrat dikurangi 13 kali 5 tambah 40. Ini 25 dikurangi 65 tambah 40 dan ini sama dengan nol. Kalau misalkan F8 pun 8 kuadrat dikurangi 13 kali 8 tambah 40. 64 tambah 40 104. Ini juga 104. Ini nol juga ya. Karena memenuhi ini ya berarti kita bisa katakan bahwasanya mereka berpotongan di sumbu X di X sama dengan 5 dan X sama dengan 8. Berarti satu 2 udah benar. Puncak parabola. Itu gimana puncak parabola? Nah, mungkin apa namanya? Ini yang menarik. Aku pribadi nggak tahu rumus cepatnya. Ada yang tahu rumus cepatnya nggak ya? Dari puncak parabola. Kalau yang X itu min B per 2 A. Oh iya. Kalau yang Y, Kalau yang Y diskriminan per min 4A. anjir. Diskriminan per ini 4A. Min, ya, Oke. Tapi aku lebih suka pakai turunan sih sebenarnya. Tahu kan esensi turunan? Turunan itu sebenarnya adalah apa? Garis singgung gitu ya. Garis singgung dari satu titik. Misalkan M. kita punya titik di sini, ya turunannya seperti ini gitu ya. Garis singgungnya. Jadi garis gradien dari garis singgungnya itu adalah turunan. Kalau kita punya titik di sini, maka garis singgung seperti ini, ya gradiennya itu adalah turunan. Jadi misalkan M itu sama dengan F aksen X. Berarti kalau misalkan dia di titik puncak, baik itu di titik lembah ataupun di titik puncak, ya ngerti lah ya maksudnya lembah dan puncak ya. Dia pasti gradiennya sama dengan apa? Sama dengan nol. M itu akan menjadi menghasilkan F aksen X ya sama dengan nol. Jadi cara carinya gimana? Ya udah, kita tinggal turunkan saja gitu ya si persamaannya. Semenjak kita punya fx-nya itu adalah x kuadrat. Wow, gila. Rehan udah terbiasa pakai turunan sepertinya. Seperti ini, 2x dikurangi 13. Berarti ketika ini sama dengan nol, bisa kita cek bahwasanya x-nya itu adalah 13 per 2. Terus gimana cara nyari nilai y-nya? Ya sudah, tinggal substitusi saja gitu ya. F13 per 2. Tapi kok angkanya susah? Kan nggak susah sih sebenarnya. Apa susah ya? 40 langsung diubah jadi 40 per 2 aja kali ya. 80 per 2. Mager. Jadinya 196 per 4. Oh, ini jadi 196 kali 2. 2 kali 196 per 4. Ya ini tambah lagi. Berarti 2 kali 80 per 2. 4.
Berarti tinggal minus 196, 280, dapatnya berapa? Minus 196 ditambah 160. Ah, 160. Set. Salah di mana ya? 13 per 2. Ah, bukan 196 cuy, 169. 169, 169. Jadi ini 169 per 4. Ya ini minus 9 per 4. Yang mana membenarkan pernyataan nomor 3 ya. Dan gimana ngecek bahwasanya parabola itu memotong sumbu jadi titik 40,0? Ya sudah, sebenarnya kita tinggal cek aja gitu ya. Apakah X itu X sama dengan 40 menghasilkan Y-nya sama dengan 0. Dan kalau misalkan kita tinjau F40, yaitu adalah 40 kuadrat kurangi 13 kali 40 tambah 40. Eh, ini sebenarnya adalah 41 kali 40 dikurangi 13 kali 40. Ya jelas ini nggak sama dengan 0 ya, nggak perlu dicari sampai akhir. Karena dia nggak sama dengan 0, maka nggak ada yang namanya koordinat 40,0. Akibatnya ini sama. Sehingga pernyataan yang benar di soal ini ya cuma pernyataan satu, 2, dan pernyataan 3. Aman lah ya. Menarik. Kenapa, Jip? Mau tanya, kalau misalkan itu kan kalau parabola memotong sumbu X, berarti Y sama dengan nol kan? Iya, iyanya. Nah, kalau parabola parabola memotong sumbu Y berarti nanti X-nya sama dengan nol. Oh ya benar, langsung kelihatan salah ya. Ini X-nya bukan 40, bukan Iya. 0. Langsung Ya udahlah. kelihatan salah aja. Sorry, sorry. Ya juga ya. Benar, makasih, Jip. Jadi nggak perlu ada ini. Thank you ya. Otomatis salah. Tapi kalau misalkan ini tipe ternyata jadi 0,40, kira-kira jadi benar nggak, Jip? Iya, jadi benar. Benar. Kayak emang sengaja seperti itu ya, biar kekecoh. Wah, gila. Aku hampir kekecoh berarti. Makasih, Jip. Sama yang tadi nyahut. Aku belum ingat suara kalian semuanya ya, teman-teman. Lanjut. Nomor 6 kayaknya klasik. Kita coba singkirkan dulu. Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Apa nih? Menarik. Oh. Ini kayak enak deh. Nomor 8. Pada bisa nyari nggak dulu nomor 8? Berapa? Cek 1,2. Benar ya? Oh, benar. Rupanya Y sama dengan X kuadrat tambah 2005X dikurangi 2024. Garis singgunnya di titik 1,2. Dua Tentukan tahun rekta. depan kan? Apa? 2 tahun depan. 2 tahun depan. Saya. 2027. Oh iya benar. Ah, easy banget ya. Aduh. Coba. Jelaskan, 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 jelaskan. Tidak usah, tidak usah. Gimana Yusman, Rehan, Tibian, sama yang lain? Ya udah, jelasan ya. Kita punya suatu fungsi seperti ini. Ya, ingat untuk gambarin suatu fungsi ya nggak perlu spesifik ya. Kita punya fx seperti ini dan juga ada garis singgung di titik 1,2. Dan kita punya bentuk yang seperti ini. Yang mana kita tahu bahwasanya garis ini jari-jarinya gradiennya adalah turunan dari f aksen x, tapi karena ini berpotongan di atau mungkin apa namanya? Bersinggungan di titik 1,2, ya ini ada x-nya sama dengan 1. Seperti ini ya. Ya udah, sebenarnya tinggal nyari saja. Karena ditentuin nilai M-nya, tinggal cari saja berapa sih nilai dari F aksen 1 gitu ya. Kita tahu bahwasanya F aksen X itu akan sama dengan 2X tambah 2025. Berarti F aksen 1 sama dengan 2027. Ya ini sama dengan M. Kelar. Soal ini cuma eh, dibuat bagus saja si angkanya. Karena nggak ada pertanyaan ya. Fungsi-fungsi, kayak fungsi lagi deh. Enak.
Ini, hmm, ini oke sebenarnya. Kali nomor 9. Cari dulu lah ya, nomor 9. Soalnya tadi banyaknya sampai di nomor 7 doang. Nggak alasan banget. Aku mau minum sekalian soalnya. Jadi ya silakan. Pokoknya, apa namanya? Oke lah ya, soal yang ini. Kalau misalkan lupa, mager nggak jelasin turunannya. Kalau misalkan kita punya fx sama dengan uv, ya f aksen x-nya sama dengan u aksen v, Aksen kurang. v aksen per v kuadrat. V kuadrat nggak ya? Iya benar, v kuadrat. Berapa ya? Apakah aku bisa ngitung cepat? Itu dibuatkan jadi ini Kak, persamaan kuadrat. Mm-mm. Disesuaikan sama bentuk yang diinginkan. Berarti nanti 2x kali 3x min 1 dikurang x kuadrat dikali 3 diper 3x min 1 kuadrat. Mm-mm. Iya begitu. Hasilnya apa? Baru 11 berapa ya? 11. Set. 3 kurang 6, 6, 4, 1. Iya, 11. Wes, yang lain aman nggak? Aman lah ya. Ini tinggal cek saja ya. Kalau kita punya UX-nya itu adalah X kuadrat, maka U aksen X-nya adalah 2X. Kita punya VX-nya 3X min 1, ya V aksen X-nya 3. Kalau kita substitusi ke sana, F aksen X-nya 2X dikalikan dengan 3X min 1 dikurangkan dengan 3 kalikan X kuadrat per 3X min 1 kuadrat. Tinggal apa namanya, upaya penguraian. Kalau misalkan udah lincah mah langsung ketahuan. Ini seperti ini, tambah nol karena nggak ada ya sebenarnya. Kalau yang ini 9x kuadrat dikurangi 6x ditambah satu. Dan sebenarnya maksud dari soal ini itu adalah selisih antara A dengan D, B dengan E, dan C dengan F. Selisih 3 dengan 9 adalah 6, selisih min 2 dengan min 6 adalah 4, selisih nol dengan satu 1. Tinggal dijumlahin 11. Jadi eh, soal yang seperti ini harapannya bisa jadi soal bonus ya untuk teman-teman di sini. Soalnya Insan Cendekia udah ngajarin banyak hal. Yang ini pun cukup mudah sebenarnya. Langkahnya coba deh. Kelihatan nggak ya sekali memandang?
Oh, kelihatan sih. Ini sebenarnya kalau misalkan teman-teman nanti kuliah di ITB bakal ada yang namanya sistem persamaan diferensial. Cuma untuk sekarang kayaknya untuk selevel SMA, teman-teman tinggal coba untuk ngecek aja sih, ngemasukin. Kalau misalkan kita ngambil Y-nya adalah opsi A, maka kita punya Y aksennya sama dengan gimana? 2X min 1 kali 1. Ya berarti 2X min 1 ya, alias 2X min 2. Kalau misalkan masih bingung, ya uraikan saja ya. Uraikan saja, nanti dapat X kuadrat dikurangi 2X ditambah 0, diturunkan bakal jadi 2X min 2. Ini dengan cara yang sama harusnya pun sama ya, 2X min 2 juga. Yang ini ya aksennya adalah 2 kali X plus 1, berarti 2X plus 2. Ini adalah, ya aksennya adalah 2X plus 2 juga. Ya tinggal jumlahkan saja antara Y yang ada di sini dengan di sini. Apakah hasilnya adalah X kuadrat ditambah 1. Dan kalau kita lihat sebenarnya semenjak X min 1 dikurangi itu adalah 2, salah. X kuadrat dikurangi 2X ditambahkan dengan 1. Kemudian kita tambahkan dengan 1 lagi. Kemudian kita tambahkan dengan 2X min 2. Ya maka yang habis itu adalah ini juga habis gitu ya. Berarti nggak sama ya. Harusnya kan X kuadrat per 1, ini cuma jadi X kuadrat saja. Kalau misalkan kita punya opsi B itu menyatakan X kuadrat min 2X plus 1 tambah 2 ditambah 2X min 2. Dan sepertinya yang benar ya. X kuadrat min 2X-nya habis, 2-nya pun habis, sisanya plus 1. Yang mana sesuai dengan apa namanya ruas kiri, ya sudah, si nilai B yang benar. Jadi nggak sampai ke hal yang ribet. Sebenarnya teman-teman untuk soal yang tipe seperti ini, cukup untuk substitusi saja nilai dari Y-nya gitu ya. Dan tipe seperti ini sudah muncul 3 tahun berturut-turut. Aku nggak tahu kenapa jadi salah satu yang favorit sebenarnya. Jadi tinggal substitusi saja nilai Y-nya berapa, dapat rasa-rasanya bukan penguraian yang ribet ya. Nomor 10. Dan kan kita coba untuk yang susah lagi. Tapi kalau misalkan mudah semua, nggak ada anunya, nggak ada tantangannya. Nomor 13. Nggak juga sih ini, mudah juga. Semoga. Dulu kan suatu barisan tak berhingga, segitiga siku-siku sama kaki, panjang kaki segitiga berikutnya adalah setengah panjang kaki sebelumnya. Gimana caranya? Mungkin kita punya segitiga sama kaki seperti ini, siku-siku sama kaki lagi ya. Jadi mungkin gambarnya seperti ini. Panjang kaki segitiga berikutnya adalah setengah panjang kaki segitiga sebelumnya. Kalau misalkan ini panjangnya adalah X, maka selanjutnya adalah X per 2. Ini juga X per 2. Selanjutnya adalah X per 4, X per 4. Karena dibagi 2 terus ya. Kemudian total luas semua segitiga dapat dinyatakan dalam bentuk itu kira-kira berapa nilai dari A tambah B. Nah ini kelihatan langsung ya idenya ya. Kalau misalkan kita visualisasikan. Jadi dicoba dulu. Dicoba dulu. Ya.
Kalau misalkan ada yang sudah, bisa kirim jawabannya di chat ya, teman-teman. Terus Zafir tiba-tiba ngirim soal. Kayak ini pakai rasio kan ini. Iya kayaknya. Rasio itu eh, UN per UN min satu. Eh, rasio itu adalah apa tadi? UN per UN min satu. Iya, benar. Iya. Iya, iya. Hmm. Eh, kok belum ada yang semangat ya? Semangat. Coba itu dia. Sama dengan nol. Hmm. Enggak ada. Oh, memang real.
Hmm. Hmm. Wah, hampir. Cuma satu orang dapat ini. Cidadap gimana Cidadap? Tebakin Cidadap apaan cuy? Oh, nggak. Ya, mungkin kita coba kerjaan lah ya soal yang ini. Kalau kita hitung, kalau kita perhatikan ya, untuk segitiga yang pertama, berapa sih luasnya? Kita bisa dapat luasnya adalah seperdua X kuadrat. Kalau untuk segitiga yang kedua, yaitu seperdua kali X per 2 kali X per 2 ya, alias seperdelapan X kuadrat. Yang ini pun sebenarnya kalau kita dapat setengah kali X per 4 pangkat 2, alias eh, seper, bodo amat lah, seperdelapan kali seperempat gitu ya, X kuadrat. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, teman-teman, dalam suatu barisan, rasa-rasanya kita bisa dapat suatu barisan geometri di sana, yaitu seperdua X kuadrat, seperdua kali seperempat X kuadrat, kemudian ada seperdua kali seperempat kali seperempat X kuadrat, dan seterusnya sampai menuju tak hingga gitu ya. Karena kan di sini eh, barisannya dikatakan tak berhingga. Dan kalau kita perhatikan ya, dari sini ke sini pun harus dikalikan seperempat gitu ya. Yang mana itu akan menjadi rasio kita nantinya. Ini pun seperempat dan seterusnya. Kalau teman-teman ingat, Sn itu adalah A R pangkat N min 1, R dikurang satu. Dan karena R kita itu adalah bilangan yang lebih kurang dari satu, kalau misalkan kita pangkatkan menuju tak hingga, nilainya akan sama dengan nol. Makanya si Sn-nya kita nanti akan jadi minus A per R kurang satu, atau jadi A per satu kurang R. Rumus air ya, kalau misalkan deret tak hingga sebenarnya. Akibatnya Sn kita adalah, A kita adalah seperdua X kuadrat dibagi dengan satu kurangi seperempat. Ini jadinya seperdua X kuadrat dibagi dengan 3/4. Seperdua kali 4/3 kali X kuadrat. Ya, ini hasilnya adalah 2/3 X kuadrat. Karena yang ditanyakan adalah jumlah dari 2 tambah 3, ya jawabannya sama dengan 5. Seperti itu. Anjir, Faris ngetiknya langsung di keyboard. Seperti itu ya. Jadi eh, soal ini intinya adalah apa? Sebenarnya mau minta teman-teman untuk memandang polanya seperti apa gitu ya. Memandang pola dari bentuknya, ternyata dari bentuknya itu punya suatu deret, dan deretnya adalah deret geometri, makanya kita akan dapat bentuk yang seperti itu. Dan mungkin dua soal terakhir, aku pikir ini tampil hapus dulu. Nomor 12, cuma soal OSK kali ya, bisa bisa masuk OSK juga sebenarnya. Ini 2025 lagi. Tapi penasaran gimana cara teman-teman bakal dapat bentuknya.
Terus gila, respect. Terutama. Gila. Saya. Ini dua orang lagi satu satu. Ya mungkin yang bingung, karena ada dua orang yang udah diskusi gitu ya di chat. Tapi yang bingung, kalau bentuknya seperti ini, artinya kita ngegerakin si K-nya dari nol sampai N-1 gitu ya. Akibatnya bentuk ekspresi ini tuh N-1 K plus 1 N kuadrat itu seperti apa? Kalau misalkan K-nya nol berarti kan kita punya seper N kuadrat ya. Kalau misalkan K-nya 1 ya 2 per N kuadrat. K-nya 2 ya 3 per N kuadrat. Dan seterusnya, kalau misalkan, apa namanya? Apa sih? K-nya N-1 ya berarti N-1 tambah 1 per N kuadrat. Dan ini mager nulisnya ya N-nya saja gitu ya, N. Nanti dari sini sebenarnya kalau teman-teman sadar, ini bentuknya adalah 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N per N kuadrat. Nggak tahu kenapa jadi panah ya di situ ya. Nanti mungkin boleh dicoba disubstitusi gitu ya. Kalau misalkan N-nya 2025, apa yang terjadi? Tarik. Enggak, kenapa? Gip. Jawabannya itu 1013 Hah? per 2025. Saya. 1013 apa 2026? 2013. Eh, 1012, 1013 apa 2026, Gip? 2013. Kenapa bisa? Kan nanti Karena nanti.
kan nanti eh yang dia apa pembilangnya itu ya itu Aku nanti nggak jadi tahu SN bilang kan? penyebut. Yang kayak gini kan? Iya, Nih, ya. Pembilang itu yang mana sih? Atas atau bawah? penyebut bawah. Oh, ya, ya. Oke. Berarti ini jadinya n plus satu 2 n kuadrat gitu ya. Kalau misalkan seperti itu sih, 2025, 2026. Oh, iya benar. Aduh, siapa coy yang jawab? Oke, ini habis. Ini tinggal 1013. Ya udah, 1013 per 2025. Easy lah ya. Tapi kamu bisa ngerjain tanpa hint nggak, Jip? Seharusnya bisa kalau iya bisa sih. Bisa. Kalau Ya udah. ada soal begitu lagi. Oke. Kalau soalnya baru lagi, ya udah. Silakan. Soal mana? Ya udah nggak jadi nggak jadi. Oke, gitu ya teman-teman nomor 12. Paling harus teliti aja sebenarnya. Tadi ada yang jawab 2006, 2026 per 2025. Terus aku iya kan. Aku pun lupa ya bagi dua ya sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Ada juga yang jawab super 2. Terus kalau super 2 kelihatan sih ya. Teles aritmatikanya kayaknya nggak ke arah sana gitu aritmatikanya. Kayak gitu. Ya ini untuk hari ini teman-teman. Mungkin yang nomor 15 terakhir itu gampang banget ya sebenarnya. Bahwasanya yang ini nggak mungkin bisa terdefinisi. Kenapa? Karena ya dimensinya nggak sama. Karena misalkan kalau operasi penyembelihan ya dimensinya harus sama gitu ya. Sedangkan yang ini dimensinya nggak sama. CB tambah A kita lihat. Apakah bisa matriks 3 kali 2 dikalikan dengan matriks 3 kali 3 karena ininya nggak match, ya ini nggak bisa dilakukan gitu ya. Akibatnya yang B-nya pun salah gitu. Yang C, BA tambah C, BA-nya itu ukurannya 3 kali 2 kita kalikan dengan 2 kali 3. Oh ini match nih. Berarti bisa kita abaikan hasilnya adalah 3 kali 3. Sedangkan si C-nya matriksnya adalah matriks 3 kali 3. Dimensinya sama berarti ini terdefinisi. Ini yang terdefinisi nanti bisa mudah ditunjukkan bahwasanya D-nya pun nggak terdefinisi gitu ya. Karena matriks 2 kali 3 dikalikan dengan 3 kali 3 itu adalah matriks 2 kali 3 sedangkan B-nya ukurannya 3 kali 2. Nggak beda dimensinya. Jadi ya jawabannya yang C. Mungkin gitu sebenarnya untuk paket satu ini. Sisanya aku serahin ke teman-teman untuk ngerjain secara mandiri karena aku rasa dengan kemampuan yang teman-teman miliki sebagai lulusan penjara suci bisa ngerjain ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak secara keseluruhan? Atau mungkin nomor pilihan yang mau dibahas di antara 1 sampai 15 yang belum kebahas? Nomor 11 itu bagaimanakah sebenarnya? 11. Oh, ini. Cukup rumit. Kamu kamu belum masuk ya waktu itu ya? Waktu bahas ini. Iya, tiba-tiba sudah centang-centang X. Oh iya. Oke. Eh, Tipian. Wah, Tipian mana cuy? Halo, halo. Kenapa? Nomor 11 paham nggak? Nomor 11 paham, tapi yang B masih rada rada gimana? Yang B. Oh, yang A, C, D-nya masih aman. Yang B masih rada gimana? Oh, oke. Nanti tanya ke Tibian ya, Jip. Iya. Anjay, tetap sebaya. Tapi kalau misalkan apa namanya mau naik ke aku langsung bisa aja sih sebenarnya. Tapi kalau lihat Mereka coretannya, kayak kalau lihat coretan cuma ngerasa keren aja karena berwarna-warni. Tapi kamu paham nggak coretannya, Jip? paham, tapi saya tahu mulai dari mana. Oh iya, saya mulainya dari definisi untuk setiap dan terdapat. Coba kita jelaskan ya, jelaskan apa namanya? Jelaskan cepat. Kalau misalkan opsi A, maksud dari FC sama dengan GC kan berarti titik potong gitu ya, titik potong di suatu titik. Dan mudah kita cek kalau mereka itu pasti punya titik potong dari apa namanya grafik fx yang biru muda sama grafik gx yang biru tua. Kalau yang C terdapat bilangan real C sehingga untuk setiap bilangan real D
berlaku ini. Maksudnya apa? Jadi apapun nilai D-nya gitu ya. Kita bisa nge-state bahwasanya JD itu pasti ada di antara -1 dan 1 gitu ya. Alias si apa namanya? Si daerah yang warna biru muda ini gitu ya. Biru muda yang kita batasin di sini katakan. Kayak gitu ya. Ini daerah biru muda itu adalah daerah hasil yang mungkin dari G. Dan kita bisa pilih kan artinya terdapat ya, terdapat bilangan real C sehingga ada FC gitu ya. Berarti kita bisa pilih bilangan real C yang posisinya itu berada di atas dari daerah yang berwarna biru muda. Terserah bebas yang mana. Kalau kita pilih C-nya adalah yang ini, ya si FC-nya kan lebih besar ya daripada daerah yang berwarna biru. Jadi terdapat bilangan real C itu benar karena ya kita bisa nyari C-nya itu eh, yang mana sehingga posisi FC-nya terletak di atas dari daerah yang berwarna biru itu. Nggak dari GD. Sampai situ kebayang nggak yang opsi C? Jip. Mhm. Belum. Nanti mau di ini sih kayak belum mengerti ininya bahasanya. Oh, oke. Ya udah nanti tak jelasin kalau ketemu langsung aja deh. Kapan ya tapi? Ya udahlah. Ada lagi selain Najib? Ini sebenarnya soal-soal pretest lumayan mudah ya teman-teman. Tinggal caranya singkat sebenarnya. Nggak gimana-gimana. Cuma ya mungkin soal-soal yang tipikal seperti nomor 11 ini memang cukup ribet aja sih. Jadi kalau misalkan stuck paling kejar nomor di yang lain. Karena pretest ITB nggak maksa kalian nilainya 100 gitu ya. Kalau misalkan nilai kalian 100 ataupun 80, ya nggak akan ada apresiasi yang berbeda dengan angka 100. Pada dasarnya lewat KKM itu udah cukup. Karena kalau misalkan lewat KKM ya udah lulus. Kalau misalkan kurang dari KKM teman-teman ya bakal wajib untuk ngikut bimbingan gitu ya, bimbingan tambahan dari ITB. Kalau misalkan nggak ada, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan juga besok di jam 3 sampai jam 5 WIB atau jam 4 sampai jam 6 WITA, kira-kira mungkin durasinya nggak mesti 100 menit ya. Kita akan bahas paket 2 dan juga sebagian paket 3. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Kayaknya udah ya. Alhamdulillahirobbilalamin dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih Yo, Kak. sama-sama. Makasih Kak.